Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai jelang Pilpres 2024 yang akan datang. Kalau kita lihat teman-teman, sudah muncul beberapa tokoh publik yang ingin bersaing di kontestasi 2024. Sebut saja ada nama Prabowo Subianto, ada Ganjar Pranowo, ada Anies Baswedan, ada Puan Maharani yang ini disebut-sebut media sebagai calon presiden potensial di 2024. Demikian juga dengan partai-partai politik ini sudah mulai merapat di kubu masing-masing. Sementara yang sudah kita lihat ada kubu Partai Nasdem, Demokrat, PKS ini mengusung Anies Baswedan. Sementara ada kubu lain, KIR, yang terdiri dari Gerindra dan PKB ini sudah membentuk koalisi, dan kali ini teman ada koalisi besar teman yang dimotori oleh koalisi KIR dan koalisi KIB. KIB adalah terdiri dari Golkar, P3 PAN, sedangkan KIR dari Gerindra dan PKB. Ini membentuk koalisi besar yang tentunya akan mengusung calon presiden. Tetapi sampai hari ini belum ada calon presiden dari koalisi besar ini. Tentu saja koalisi besar nanti akan berhadapan dengan Anies Baswedan, karena Anies Baswedan sudah siap untuk diusung di 2024. Nah, terkait itu semua teman, ini juga ada tokoh nasional Menparekraf Sandiaga Uno yang ini dibicarakan publik karena Sandiaga Uno akan merapat ke P3. Sebenarnya berita ini sudah lama teman, sudah lama terdengar bahwa Sandiaga Uno akan merapat ke P3. Tapi kali ini berita tersebut kayaknya mendekati benar bahwa Sandiaga Uno akan merapat ke P3. Kita lihat berita teman dari Detik News. Ikhtiar politik P3 buka peluang Sandiaga Uno jadi cawapres. P3 menyambut baik kabar Menparekraf Sandiaga Uno bakal merapat ke partai berlambang Ka'bah tersebut. P3 menyebut merapatnya sejumlah tokoh termasuk Sandiaga merupakan bagian dari ikhtiar politik menjelang pemilu 2024. Ketua DPP P3 Ahmad Baidowi Awi menyebut memang P3 tengah fokus konsolidasi di internal partai. Namun karena pemilu 2024 nanti akan berbarengan dengan pemilihan presiden yang mana koktail efek itu pasti ada. Kita merasakan koktail efek di 2019. Maka kemudian kita melakukan beberapa ikhtiar politik. Termasuk juga ada sejumlah tokoh yang ingin bergabung dengan P3. Ternyata respon dari publik itu luar biasa. Kenapa itu tidak kita buka begitu? Persoalan apakah yang bersangkutan nanti diusung oleh P3 itu soal yang lain, kata Awi dalam adu perspektif dengan tajuk Jokowi Masih Sakti, program kerjasama Detik.com dan Total Politik pada Selasa 11 April 2023. Awi mengatakan membuka peluang Sandiaga Uno bisa maju sebagai cawapres di 2024 jika merapat ke P3. Dia membantah kabar Sandiaga bakal merapat ke P3 untuk ambisi menjadi ketua DPR RI. Tadi ada wartawan tanya, katanya kalau Sandiaga Uno masuk ke ketua DPR, ada yang ngomong begitu. Jadi rumusnya nggak ketemu. Karena menjadi ketua DPR itu harus pemenang pemilu sesuai dengan Undang-Undang MD3 kita. Tapi kalau peluang itu untuk mengusung sebagai calon wakil presiden melalui P3, itu besar peluangnya, ucapnya. Dia meminta semua pihak bersabar menunggu kabar baik terkait Sandiaga Uno tersebut. Menurutnya setelah Lebaran Idul Fitri 2023 kemungkinan ada kejutan dari P3. Tunggu Lebaran dulu. Kalau sebelum Lebaran ini orang sibuk urusan THR, mudik semacamnya. Setelah Lebaran nanti momentumnya beda lagi imbuhnya. Itu sahabat Enjoy Channel terkait Sandiaga Uno yang ini beritanya akan merapat ke P3. Jadi ini sebenarnya sah-sah saja seorang tokoh itu merapat ke partai lain. Tetapi kalau kita lihat selama ini Sandiaga Uno adalah bagian dari partai Gerindra. Apakah dia sudah ngomong ke Prabowo Subianto kalau masuk di P3? Tetapi kalau kita lihat sebelumnya teman-teman, antara Prabowo dan Sandiaga Uno itu juga pernah ketemu. Jadi pernah ketemu tentu beliau membahas hal yang sifatnya kenegaraan. Tapi apakah pertemuan tersebut merupakan pamitan Sandiaga Uno dari Gerindra, kita juga kurang tahu. Tetapi yang pasti teman ya,
beritanya bahwa Sandiaga Uno akan merapat ke P3 ini cukup kencang ya, sekitar 2 bulan yang lalu. Itu sudah dihembuskan rencana Sandiaga Uno akan berlabuh, akan berpartai politik di P3. Tetapi kali ini beritanya ini lebih meyakinkan bahwa ada ikhtiar politik P3 untuk membuka peluang Sandiaga Uno masuk di P3. Dan informasi yang beredar bahwa Sandiaga Uno punya kans peluang untuk maju menjadi calon wakil presiden. Jadi siapa presidennya, maka Sandiaga Uno sebagai calon wakil presiden. Tetapi semua itu teman-teman ya, semua itu harus didasarkan pada realita bahwa dulu warga masyarakat yang pendukung Prabowo, Sandiaga Uno itu kan oposisi, bukan bagian dari pemerintah. Tetapi sekarang yang terjadi ketika Sandiaga Uno maupun Prabowo kalah, ini malah bergabung di koalisi pemerintah. Jadi banyak publik pendukung Prabowo Sandi ini yang kecewa kepada Prabowo Subianto maupun kepada Sandiaga Uno. Karena diharapkan setelah kalah di Pilpres, maka keduanya mestinya teman ini berada di luar pemerintahan sebagai oposisi. Tapi berbeda dengan cara pemikiran Prabowo maupun Sandiaga Uno bahwa mereka ditarik dalam pemerintahan Jokowi dan mereka mau sampai sekarang beliau-beliaunya juga masih menduduki jabatan tertinggi di negeri ini. Jadi ada ikhtiar dari P3, diharapkan dengan ikhtiar itu nanti Sandiaga Uno masuk di P3 dan ada koktail efek teman-teman. Jadi efek dari pemilu maupun Pilpres. Harapan dari P3 seperti itu, side effect atau koktail efek. Tetapi semua itu akan dibuktikan nanti teman. Apakah P3 misalkan nanti Sandiaga Uno masuk di itu suara P3 akan besar atau tidak. Nah ini sebagai uji coba dari P3 sendiri. Tetapi kalau tidak besar suaranya, berarti tidak memberikan kontribusi teman-teman. Kontribusi Sandiaga Uno masuk di P3. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas kali ini, dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam. Mana suaranya anak muda? Kurang kompak, mana lagi suaranya yang lebih semangat? Oke, saya ngambil alih acara ini dari Mbak Nana dan saya akan ketemu. Apa kabar Pak Gatot? Selamat malam. Ya ini luar biasa, selfie-nya besar sekali. Oh ada bos saya ini Pak Anies. Mantan terindah. Sama Mbak Ferry juga ada Pak Ganjar, tambah ganteng. Luar biasa, ada juga Pak Ridwan Kamil dan Pak Wamen. Apa kabar semuanya? Indonesia butuh anak muda karena memang anak muda itu yang paling keren. Indonesia juga butuh anak muda. Setuju ya? Karena anak muda kita ini punya, tadi ada yang bilang critical thinking, tapi saya rasa critical thinking nggak cukup. Karena mereka harus juga mengerti system thinking, yaitu pemikiran silaturahim, entrepreneurship, sebuah pemikiran kewirausahaan, dan yang terakhir cultural agility. Gimana anak muda bisa juga go global, tapi nggak akan lupa untuk act local. Kita punya kearifan lokal.